Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Al-hadits al-hadi asyar, hadis yang ke-11 dari bab niat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu ta'ala 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-11 dari bab niat kitab Riyadhus Shalihin adalah hadis berasal dari sahabat Ibnu Abbas, yang nama lengkapnya Ibnu Abbas adalah Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Dia meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi, hadis yang berasal dari firman Allah Ta'ala, hadis yang isinya adalah firman Allah Ta'ala. Qala innallaha kataba al-hasanati was-sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menulis kebaikan-kebaikan dan menulis keburukan-keburukan, nulis pahala-pahala dan dosa-dosa. Tentunya ini adalah atas perintah Allah. Allah memerintahkan kepada malaikatnya, malaikat katabah, malaikat penulis catatan amal, mencatat amal, menulis kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian beliau menjelaskan faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Barang siapa berkeinginan baik, sudah ada keinginan, cuman dia belum mengerjakan keinginan baik itu, ya. Nanti pokoknya saya mau sedekah ke fakir miskin, ini uangnya saya sudah taruh di sini, nanti sore saya akan sedekahkan. Dia sudah ingin kebaikan tapi belum mengamalkannya, maka Allah akan menulis dengan satu kebaikan. Maka Allah anggap dia mempunyai kebaikan satu. Allah menulis dia telah menghasilkan satu, atau dia telah mendapatkan pahala satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu 10 hasanatin. Kalau dia sudah betul-betul jadi melakukannya, sorenya kemudian dia memberikannya kepada fakir miskin, maka dia ditulis telah melakukan 10 kebaikan, dilipat gandakan 10 kebaikan. Lipat ganda ini tergantung jenis amalnya dan kondisi yang mengelilinginya, niatnya dan keadaan orang yang dikasih dan seterusnya. Bisa dilipat gandakan 10 kali lipat atau lebih, atau bahkan sampai banyak sekali, sampai 700 dhifin kepada 700, dilipat gandakan 700 kali lipatan, ila adhafin katsirah, bahkan bisa lebih daripada itu, ya. Tentu pemahamannya ini dilipat gandakan nggak mesti harus bentuknya sama, ya. Orang sedekah 1000 nggak mesti harus nanti kemudian Allah ngasih berapa kalau 10 kali 10 berapa? 10.000, ya nggak mesti gitu.
Dilipat gandakan berupa kesehatan, dilipat gandakan keamanan yang harusnya mungkin dia itu tidak aman hari ini, ternyata Allah kemudian selamatkan. Itu kalau dinilai bisa menjadi lebih daripada itu. Dilipat gandakan itu bentuknya biar Allah yang maha tahu. Allah lebih tahu apa yang paling baik untuk hambanya. Tidak mesti harus bentuknya sama itu. Jadi kalau bentuknya harus sama, itu pikiran kita. Allah mau mengetahui yang lebih baik. Jadi salah kalau orang terus kalau saya sedekah motor berarti nanti dapat mobil, ya nggak bisa kayak gitu. Kalau mobil sedekah mobil nanti dapat pesawat, ya nggak bisa kayak gitu. Terserah Allah. Bisa saja berupa pahala-pahala yang di surga juga bisa. Allah maha tahu bagaimana pahala itu. Ya. Nggak boleh kita paksa Allah. Ya Allah, saya kan sudah sedekah motor, ya saya harus dapat mobil dong. Ya nggak bisa. Emangnya Allah suruhan antum? Kok hanya ikut keinginan antum? Ya nggak bisa. Allah maha tahu. Allah lebih maha mengetahui apa yang dia lakukan. Yang terbaik dia lakukan olehnya untuk orang yang melakukan kebaikan itu. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu asyra hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsirah. Itu kebaikan. Sekarang kalau seseorang niatnya adalah keburukan, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Saya pengen makan ini tapi nggak punya uang. Pokoknya saya nanti mau curi saya itu. Nah, curi uang teman, saya tahu letaknya di mana. Sudah pikirannya begitu. Atau enggak nyuri uang, tapi nyuri ikan. Nyuri ikan. Saya pengen makan ikan, bakar ikan. Di situ di samping rumah ada kolam. Kolamnya orang lain. Nanti pokoknya saya pancing. Saya pakai ember aja. Udah kayak gitu. Ini niat-niat buruk sudah ada. Ya. Nah, niat buruk. Nah, sudah ada niat buruk. Ya. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Nanti sore saya lakukan itu. Nah, setelah sore enggak jadi. Falam ya'malha. Maka ketika dia enggak jadi melakukan, kataballahu indahu hasanatan kamilah. Maka dia mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan pahala berupa meninggalkan keinginan buruk. Kalau gitu saya lebih baik berniat buruk, nanti nggak jadi, berniat buruk nggak jadi gitu. Yang lebih baik berniat baik, walaupun nggak jadi dapat baik. Ya, jangan meninggal keinginan buruk, karena ini kan tidak dicatat kalau belum ada usaha. Tapi kalau sudah ada usaha sudah dicatat. Ini di sini ada keinginan tapi belum apapun, belum ada usaha, nggak jadi melakukan. Karena ada hadis yang lain, ada orang sudah berkeinginan buruk, dia sudah berusaha tapi nggak berhasil, ya tetap dia akan dapatkan dosa. Kayak seperti kemarin orang yang tengkar, satu usaha mematikan, satunya berhasil, satu nggak berhasil. Yang kalah tetap dapat dosa membunuh, cuman kalah saja. Kan sudah ada usaha, pegang senjata, sudah gini-gini kan, cuman nggak kena aja. Tapi kalau sudah ada usaha, nah walaupun nggak berhasil nggak urusan, yang penting dia ada usaha sudah. Nah ini sudah dicatat. Tapi kalau belum ada usaha, baru terlintas dalam hati pengen, belum ada usaha apapun, nah itu belum dicatat. Bahkan kalau nggak jadi malah dapat pahala, karena tadi digoda setan dan dia bisa melawan godaan setan gitu loh. Bukan itu diinginkan sendiri, tapi sebenarnya digoda setan. Dia melawan setan, itulah yang menyebabkan dia mendapatkan pahala, mengalahkan hawa nafsunya. Wa in hamma biha. Sekarang kalau dia ada keinginan buruk, fa'amilaha, dan akhirnya dia berusaha betul, dia melakukannya. Entah itu berhasil, entah gak berhasil. Nyuri ikan, nyuri uang, dia sudah mengambil, ya.
udah berjalan menuju tempat itu, ya, udah mau melakukannya, ya, bisa berhasil bisa nggak berhasil. Nah ini semua dosa. Yang nggak berhasil memang dosanya agak mending, karena kalau yang berhasil masih ada dosanya lagi, dia harus mengembalikan uangnya. Kalau nggak berhasil nggak ada keharusan membalikan uangnya karena nggak berhasil. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau berhasil lagi, dah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti menjadi dosa yang bersambung. Nanti uang yang dimakan nanti menjadi darah, darah menjadi daging, dagingnya itu menjadi daging yang haram, dibawa kemana-mana sampai meninggal dunia. Daging haram itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini yang menyebabkan kesusahan-kesusahan berikutnya karena daging-dagingnya haram semua. Ini bahaya. Daging yang haram isinya manusia, dagingnya haram semua. Ini menjadi hatinya keras, nanti terwariskan kepada anaknya juga menjadi keras juga, menjadi sulit juga. Dan ini akan berkesinambungan terus. Kecuali dia segera bertobat dengan sebenar-benar tobat dan mengembalikan seluruh hak-hak manusia, diselesaikan dengan semuanya diselesaikan. Nah itu bisa pembersihan dan dia tidak mengulangi lagi. Nah itu ada pembersihan itu. Kalau enggak sampai anak keturunannya nanti bisa ada imbasnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau dia berkeinginan kemudian dia melakukannya, kataballahu sayyatan wahidah, maka dia mendapatkan dosa satu itu. Dosa mencuri, dosa menipu, dosa berzina, dosa macam-macam itu. Ya. Nah, inilah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi yang buruk jadi itu satu dosa. Tapi kalau kebaikan kalau keburukan itu satu keburukan, tapi kalau kebaikan jadi melakukan kebaikan maka dia 10 minimal, 10 kebaikan. Ini maha syakur, maha memberikan balasan dengan yang berlipat ganda, maha syakur, maha berterima kasih. Syakurun halim, Allah tuh maha syakur, maha paling berterima kasih, maksudnya paling banyak dalam pengembalian kebaikan. Halim dan maha lembut. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, begitu. Maka berkeinginanlah yang baik. Jangan sampai punya keinginan yang buruk. Perbanyaklah keinginan baik dan berdoa kepada Allah supaya Allah memudahkan supaya kita bisa melakukan kebaikan itu. Jadi kita minta kepada Allah, maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Ya Allah, berilah kami ketaatan yang bisa mengantarkan kami kepada surgamu. Dimudahkan berniat kebaikan dan melakukan kebaikan sehingga mengantarkan kepada ridho Allah dan surga Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.